Awalnya, semua terasa biasa saja. Rumah tanggaku dengan Ardi, suamiku, berjalan seperti pasangan pada umumnya. Kami tertawa bersama, berdebat hal-hal kecil, lalu kembali berbaikan dalam pelukan hangat. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, ada sesuatu yang berubah. Ardi menjadi lebih pendiam, mudah marah, dan sering membawa pulang ponsel yang disetel ke mode senyap. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia sedang stres karena pekerjaan. Tapi naluri seorang istri tak pernah bisa dibohongi. Hal yang membuatku benar-benar mulai curiga adalah kedekatan Ardi dengan kakakku, Rina. Dulu Rina jarang sekali datang ke rumah. Paling setahun sekali saat kumpul keluarga. Tapi tiba-tiba dia jadi sering mampir. Awalnya aku senang kupikir, akhirnya dia mulai peduli dengan adiknya ini. Tapi kebiasaannya yang datang saat aku sedang keluar rumah. Atau menyuruhku belanja sendiri ke pasar sementara dia menemani Ardi di rumah. Terasa janggal. Pernah sekali aku pulang lebih cepat dari jadwal belanja. Aku lihat Ardi dan Rina duduk di ruang tamu, terlalu dekat untuk ukuran saudara ipar. Saat aku masuk, mereka buru-buru menjauh, seperti anak-anak yang tertangkap basah sedang berbuat nakal. Tapi mereka hanya tertawa dan bilang sedang membahas acara keluarga. Sejak saat itu, aku mulai membuka mataku lebih lebar, menyimpan setiap detail kecil dalam ingatan. Senyuman aneh Rina, pandangan mata Ardi yang berubah saat melihatnya. Aku tahu ada yang salah, tapi aku belum punya bukti. Namun satu hal yang pasti aku tidak akan tinggal diam. Sejak kejadian di ruang tamu itu, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Setiap langkah mereka, setiap senyum dan tatapan, selalu membuatku bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di belakangku. Aku mulai memperhatikan pola-pola kecil. Ardi yang mendadak jadi rajin berpakaian rapi dan memakai parfum. Padahal hanya bilang ingin ketemu klien, atau Rina yang mulai suka mengirimi pesan larut malam, yang kalau kubuka isinya hanya, lagi sibuk nggak? Mau tanya soal acara keluarga. Padahal bahasanya selalu menggantung dan tidak penting. Suatu sore, saat Ardi sedang mandi, aku nekat membuka ponselnya. Jantungku berdetak tak karuan, tangan bergetar hebat. Kode sandinya sudah lama kupelajari dari gerak jarinya setiap malam. Pesan terakhir di WhatsApp-nya membuat perutku mual. Rina, aku masih ingat semalam, pelukmu hangat banget. Jangan lupa ya, besok kita ketemu di tempat biasa. Dunia serasa berhenti. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi tubuhku hanya diam membeku. Bagaimana bisa? Kakakku sendiri, orang yang paling kupercaya setelah ibu. Tapi aku tahu, kemarahan tanpa bukti hanya akan membuatku terlihat seperti istri cemburuan tak beralasan. Jadi aku memutuskan satu hal, aku akan mainkan permainan ini. Biarkan mereka berpikir aku bodoh, tak tahu apa-apa. Sementara aku diam-diam menyusun semua potongan bukti. Aku mulai mencatat semua percakapan mencurigakan, mengambil tangkapan layar, dan merekam saat-saat mereka bersama secara diam-diam. Aku tahu, waktuku belum tiba. Tapi saat itu datang. Aku akan pastikan mereka menyesal telah menghancurkan kepercayaanku. Diam-diam, aku mulai belajar menjadi detektif, bukan pekerjaan mudah. Apalagi saat hatiku masih berkecamuk dengan rasa kecewa dan marah. Tapi satu hal yang membuatku bertahan. Aku ingin kebenaran terlihat jelas, bukan hanya prasangka. Aku mulai menyimpan bukti-bukti kecil. Chat antara Ardi dan Rina kuarsipkan diam-diam. Aku bahkan menaruh perekam suara kecil di bawah sofa ruang tamu tempat mereka biasa duduk saat aku tidak di rumah. Dan benar saja, suatu sore saat aku pura-pura pergi ke toko, suara mereka terekam. Tawa Rina yang manja, suara Ardi yang berkata, "Kamu jauh lebih pengertian dari dia. Kadang aku nyesel enggak dari dulu sama kamu." Air mataku jatuh saat mendengar rekaman itu. Tapi aku telan semua rasa sakit itu. Belum saatnya aku meledak. Belum. Aku juga mulai mengikuti Ardi diam-diam saat dia bilang ada meeting penting. Dengan bantuan sahabatku, Lita, kami mengikuti mobil Ardi hingga berhenti di sebuah penginapan kecil di pinggiran kota. Tak butuh waktu lama, Rina datang menyusul. Mereka masuk bersama. Lita menggenggam tanganku kuat-kuat. "Kamu yakin nggak mau langsung datangi mereka sekarang?" Aku menggelang. "Belum, aku mau mereka malu di depan semua orang."
Bukan cuma aku yang tahu kelakuan mereka. Malam itu aku menangis dalam diam. Tapi air mata itu bukan karena lemah. Itu adalah air mata seorang perempuan yang sedang mengumpulkan amarahnya menjadi peluru. Peluru untuk membalas. Dengan cara yang paling mereka tidak duga. Malam-malamku kini dipenuhi dengan pertarungan antara logika dan perasaan. Ada suara dalam hati yang terus berteriak, ungkap sekarang juga, buat mereka hancur. Tapi ada juga sisi lain yang berkata, tunggu, persiapkan semuanya. Biarkan mereka terlena dulu. Aku berada di antara keinginan untuk segera menyudahi luka ini. Dan dorongan untuk membuat mereka merasakan rasa malu yang tak akan pernah terlupakan. Rina tetap datang ke rumah sesuka hatinya. Seolah tak ada yang salah. Bahkan kadang membawa makanan, tertawa dengan santai. Dan bertingkah seakan dirinya adalah kakak paling perhatian di dunia. Ardi pun bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Walau kadang sorot matanya terlihat gugup jika aku mendadak muncul saat dia sedang mengirim pesan. Aku bermain peran sebagai istri yang naif, tetap menyambut mereka dengan senyum, menyuguhkan teh, mendengarkan mereka berceloteh sambil dalam hatiku hitung waktu menuju hari pengungkapan. Tapi di balik senyumku, hatiku terus terkikis. Setiap pagi aku harus menatap wajah suami yang aku tahu telah mengkhianatiku. Setiap malam aku harus berpura-pura tidur di sampingnya. Saat pikiranku dipenuhi bayangan dia memeluk kakakku. Ada malam-malam di mana aku hampir menyerah. Rasanya terlalu menyakitkan menyimpan semuanya sendiri. Tapi saat kulihat wajah ibu dalam bingkai foto tua di ruang tamu, aku tahu, aku harus kuat. Ibu pasti akan kecewa jika tahu kedua anak perempuannya saling melukai seperti ini. Lalu, kesempatan itu datang. Sebuah acara keluarga besar akan digelar untuk merayakan ulang tahun pernikahan orang tua kami. Semua keluarga besar akan hadir. Aku tahu, inilah saat yang paling tepat. Di hadapan semua orang yang mereka hormati, aku akan membuka semuanya. Dan mereka akan tahu rasanya dihancurkan oleh kebenaran yang mereka sembunyikan selama ini. Hari itu akhirnya datang. Suasana rumah orang tuaku ramai dipenuhi tawa, canda, dan aroma masakan khas ibu yang selalu bikin rindu. Semua anggota keluarga hadir, lengkap dengan anak-anak mereka. Senyum menghiasi wajah semua orang kecuali aku. Pagi-pagi aku sudah bersiap. Bukan hanya dandanan dan baju terbaik yang kupilih hari ini, tapi juga mental dan keberanian yang sudah kutata sejak berminggu-minggu lalu. Rina datang lebih dulu bersama Ardi. Mereka datang dengan wajah cerah, seolah mereka pasangan paling tidak berdosa di dunia. Rina memakai dress putih polos. Wajahnya manis seperti biasa, seperti malaikat kecil di mata keluarga kami. Ardi juga terlihat rapi, menyapa semua orang, mencium tangan ibu dan ayahku seperti menantu teladan. Aku menyambut mereka seperti biasa. Kak, Ardi, makasih udah datang, ucapku dengan senyum paling tenang yang bisa kupaksakan. Tak ada yang tahu, di dalam tasku sudah tersimpan flash disk berisi rekaman suara, tangkapan layar chat mereka, serta foto-foto dari penginapan tempat mereka diam-diam bertemu. Semua bukti telah kuatur dalam satu presentasi, siap diputar lewat proyektor di ruang tengah yang kebetulan akan digunakan untuk menampilkan foto-foto kenangan keluarga malam ini. Sore menjelang malam, semua berkumpul di ruang tengah. Lampu diredupkan dan presentasi dimulai. Awalnya, semua tertawa melihat foto-foto lama, ayah dan ibu waktu muda. Foto-foto saat kami kecil, momen pernikahan, liburan keluarga. Lalu tiba-tiba layar berubah. Foto Ardi dan Rina di lobi hotel muncul, disusul dengan tangkapan layar percakapan yang intim. Dan terakhir, rekaman suara mereka diputar perlahan. Ruangan berubah sunyi, tak ada suara. Hanya bisik-bisik kaget dari para sepupu dan bibir ibu yang mulai bergetar. Apa maksudnya ini? Tanya ayah dengan suara berat, menatap langsung ke arah Rina dan Ardi. Rina pucat, Ardi berdiri, berusaha mematikan proyektor. Tapi aku sudah lebih dulu berdiri dan menatap mereka berdua. Maaf, ayah, ibu, tapi aku rasa kalian semua berhak tahu. Di balik senyum dan perhatian mereka, aku disakiti oleh suamiku sendiri dan oleh kakakku. Rina mulai menangis. Ardi mencoba membela diri, tapi tak ada yang peduli.
Rasa malu sudah membungkus mereka dari ujung kaki hingga kepala. Aku menunduk sedikit ke arah ibuku. Aku nggak minta mereka diusir, Bu. Aku cuma mau kalian tahu, aku sudah cukup lama diam. Dan hari ini, aku memilih untuk tidak lagi dibodohi. Malam itu, bukan hanya pesta ulang tahun pernikahan orang tuaku yang dikenang, tapi juga malam di mana dua orang paling kupercaya menunjukkan wajah aslinya dan dipaksa menanggung rasa malu di hadapan keluarga sendiri. Setelah semua bukti terpampang jelas di layar, suasana berubah tegang. Tak ada lagi tawa atau candaan. Yang tersisa hanya keheningan yang menyakitkan dan tatapan tajam dari keluarga yang merasa dikhianati, bukan hanya oleh suamiku, tapi juga oleh darah daging mereka sendiri. Rina duduk membeku. Air matanya mulai jatuh satu persatu, tapi tak ada yang menenangkannya. Tidak seperti biasanya, di mana ia akan langsung dipeluk ibu setiap kali menangis. Kali ini, ibu hanya memandangnya dengan tatapan kosong, kecewa, dan penuh luka. Apa benar semua ini, Rina? Tanya ibu akhirnya. Suaranya bergetar. Kamu tega dengan adikmu sendiri. Rina membuka mulutnya, tapi tak satu kata pun keluar. Ia hanya menangis, menunduk, dan menggenggam tisu yang sudah basah di tangannya. Ardi, di sisi lain, mencoba berdiri. Aku hilaf. Ini semua salahku. Aku nggak pernah berniat menyakitimu, sayang. Katanya, menatapku. Aku sayang kamu. Aku tertawa kecil, sinis. Sayang, kamu selingkuh dengan kakakku. Ardi, orang yang duduk semeja makan dengan kita, tidur di rumah kita, dan nyaris setiap hari aku panggil kakak. Itu bukan cinta, itu pengkhianatan. Ayah bangkit dari kursinya. Kamu bukan laki-laki, Ardi. Kalau kamu punya masalah dengan rumah tanggamu, bicarakan. Bukan malah tidur dengan iparmu sendiri. Rina mulai bicara, pelan. Aku nggak tahu kenapa aku ngelakuin ini. Aku kesepian, aku merasa kamu punya semuanya, dan aku selalu jati bayangan. Kamu iri padaku. Tanyaku pelan. Kamu tahu berapa kali aku cerita tentang kamu ke orang? Bilang kamu kakak terbaik? Kamu tahu seberapa besar aku percaya kamu? Dan kamu balas dengan ini? Ia hanya menangis semakin keras. Tak ada pembelaan yang bisa menutupi luka yang sudah dibuat. Beberapa sepupu mulai berbisik, tante-tante sudah menggelengkan kepala. Semua mata menilai, menghakimi, dan sebagian bahkan marah. Aku berdiri. Aku nggak butuh permintaan maaf dari kalian malam ini. Aku cuma ingin kalian tahu, aku nggak akan jadi korban yang diam. Dan aku harap kalian belajar bahwa tidak semua kesalahan bisa dimaafkan hanya dengan air mata. Malam itu, Rina dan Ardi meninggalkan rumah tanpa pamit. Mereka meninggalkan pesta yang awalnya harusnya jadi perayaan bahagia, berubah jadi malam penuh rasa malu dan penyesalan. Tapi buatku, malam itu adalah kemenangan. Bukan karena aku menang dari mereka, tapi karena aku akhirnya memilih diriku sendiri dan harga diriku. Setelah malam itu, hidupku tak lagi sama. Rumah yang dulu terasa penuh bayangan pengkhianatan kini terasa lebih lapang. Sunyi, iya, tapi bukan sunyi yang menakutkan. Justru sunyi yang memberi ruang untuk bernapas. Aku resmi menggugat cerai Erdi seminggu setelah kejadian itu. Tidak ada drama panjang. Dia bahkan tak berani datang ke persidangan. Lewat pengacaranya, dia hanya mengatakan bahwa dia akan menuruti apapun keputusanku. Mungkin malu, mungkin menyesal. Tapi jujur saja, aku sudah tidak peduli. Tentang Rina, dia menghilang dari kehidupan kami. Tidak ada pesan, tidak ada kunjungan. Ibu sempat sakit beberapa hari karena syok, tapi kemudian justru beliau yang paling mendukung keputusanku. Kadang kita harus kehilangan orang yang kita kira tak tergantikan untuk tahu siapa yang benar-benar tulus, katanya sambil menggenggam tanganku. Keluarga besar memberiku pelukan dan dukungan yang tak kusangka-sangka. Beberapa tante bahkan bilang mereka sudah lama mencurigai kedekatan Rina dan Ardi, tapi tak berani bicara karena takut merusak hubungan kami. Aku mulai sibuk menata ulang hidup, mendaftar kursus online, memulai bisnis kecil dari rumah, dan perlahan-lahan menemukan versi diriku yang selama ini terpendam kuat, mandiri, dan berani. Aku tidak lagi menangisi apa yang hilang, tapi mulai bersyukur atas kesempatan untuk membangun ulang dari awal, tanpa kebohongan.
Ada malam-malam di mana aku masih merasa kosong. Tapi itu wajar. Luka sebesar itu tidak sembuh dalam semalam. Tapi kini, setiap kali aku melihat cermin, aku bisa berkata pada diri sendiri, kamu sudah cukup, kamu berharga, dan kamu pantas bahagia. 3 bulan telah berlalu sejak malam pengungkapan itu. Luka memang belum hilang sepenuhnya, tapi aku telah belajar berdamai. Bukan dengan mereka, tapi dengan diriku sendiri. Setiap pagi, aku membuka jendela kamarku, yang kini hanya ditempati sendiri dan aku bisa merasakan kebebasan. Udara terasa lebih segar, seolah semesta ikut mendukung keputusanku untuk melangkah maju. Bisnis kecilku berkembang perlahan. Aku menjual kue rumahan secara online. Awalnya iseng, tapi ternyata banyak yang suka. Beberapa teman bahkan mulai memesan dalam jumlah besar. Dari dapur kecilku, aku mulai menata masa depan baru. Masa depan yang tak lagi bergantung pada siapapun. Sahabatku, Lita, tak pernah berhenti ada di sisiku. Dia sering datang menemani, membantu mengurus pesanan. Bahkan ikut tertawa saat kami mengenang masa lalu yang kini terasa seperti kisah orang lain. Suatu hari, aku duduk di teras, menikmati teh hangat sambil membaca buku. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Maaf untuk semua luka. Aku tahu ini tidak cukup, tapi aku hanya ingin bilang, semoga kamu bahagia. Rina, aku membaca pesan itu lama, lalu kututup dan menghapusnya. Bukan karena aku membenci, tapi karena aku memilih untuk tidak membiarkan masa lalu mengusik ketenangan yang sudah susah payah kurai. Kini aku tahu, bahagia itu bukan soal memiliki orang lain, tapi tentang mencintai diriku sendiri utuh, jujur, dan sepenuhnya. Aku bukan perempuan yang sama seperti dulu. Aku adalah perempuan yang pernah disakiti, tapi tidak hancur. Perempuan yang dikhianati, tapi memilih bangkit. Perempuan yang kehilangan, tapi akhirnya menemukan kembali dirinya sendiri. Dan dari reruntuhan itu, aku membangun awal yang baru.